وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini, wabil khusus jamaah Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, senantiasa dikabulkan hajatnya oleh Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, dan mudah-mudahan kelak kalau dipanggil mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sambung ta'lim kita tadabbur Al-Qur'an, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Ini masih di dalam bulan Syawal, kita bertemu di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini bulan Syawal, mudah-mudahan Allah buka keberkahan. Allah bukakan pintu keberkahan kepada kita semuanya. Kita masuk bulan Syawal, ibadah kita tambah semangat. Pendekatan kita kepada Allah mudah-mudahan makin dekat. Ramadan kita yang kita sudah luar biasa diberi oleh Allah kepada kita mudah-mudahan bisa jaga, lestarikan, mudah-mudahan di Syawal, kemudian setelah Syawal panjang umur, masuk bulan Ramadan lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan makin hari makin istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan janjinya Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa dapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia buka puasa atau selepas buka puasa setelah selesai Ramadan, 'inda fitrih, Idul Fitri ini betul-betul kita gembira. Kenapa? Beban kita sudah diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Inda liqa'i rabbih. Ketika kita nanti bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, alias ketika kita pulang ke rahmatullah. Gembira, gembira apa? Dapat rahmatnya Ramadan, dapat Lailatul Qadar, dapat ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan yang lebih hebat lagi kita bisa istiqomah menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita bina, kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bertemu dengan Allah, kita sudah tidak ada dosa lagi insyaallah. Tadkhulunal jannata bighairi hisab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat ini. Masuk surga tanpa dengan hisab. Lancar, luar biasa. Mudah-mudahan kita golongan orang yang terdapat. Karena Allah yang berjanji melalui lisannya Rasulullah. Nah, kita masuk ke dalam tadabbur Quran kita, yaitu masuk di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu yang dikatakan oleh Rasulullah qalbul Quran. Nah ini, dikit-dikit kita Yasin. Ada yang meninggal baca surat Yasin. Kadang-kadang pindahan rumah baca surat Yasin. Sebagian malam Jumat baca surat Yasin. Nah, apapun Yasin, kenapa Yasin? Yasin itu kata Rasulullah bagaikan jantungnya Al-Quran. Yakni yang terpenting di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surat Yasin. Ada apa gerangan dalam surat Yasin? Nah, kita harus tadabbur pikir. Bayangkan isinya apa sampai dikatakan jantung. Karena Yasin itu menerangkan kebanyakan tentang akidah, tentang kehidupan manusia. Bagaimana manusia di dunia, bagaimana menghadapi kehidupan ini, pasti banyak ujian. Bahkan di sini dicontohkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling diuji oleh Allah. Makanya dipanggil ya itu harfun nida. Ya, harfun nida, panggilan. Ya fulan, alat untuk memanggil. Sin di sini diartikan adalah sin ini ringkasan daripada insan. Manusia. Berarti ada yang dituju. Siapa yang dimaksudkan insan? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa insan di situ yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Ini makna yang pertama. Yang kedua ada lagi yang mengatakan ahli tafsir, ulama-ulama besar.
Yasin terdiri dari dua huruf. Huruf ya, huruf sin. Namanya huruf muqatta'ah yang terpotong-potong. Ada alif, lam, mim. Ada kaf, lam, ya, dan seterusnya. Ada ini, ada itu, ada ha, mim, ada toha. Ini huruf-huruf ini mukjizatnya Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan. Karena untuk apa? Menandingi orang-orang Arab saat itu. Ahli sastra. Mereka ahli buat puisi. Berarti bahasanya tinggi. Bahasanya bahasa Arab. Tinggi luar biasa. Di sini Allah menantang mereka. Nih Muhammad bawa kepada kalian yaitu Quran. Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang kalian bawa. Puisi-puisi syair semuanya dengan bahasa Arab yang tinggi, luar biasa. Bahkan ada perlombaannya, namanya Suq Uqad. Pasar Uqad itu tiap tahun tuh ada. Di Mekah dibuat. Kalau siang untuk bazar. Jual beli, dagang, ini malam perlombaan puisi. Yang menang juaranya puisinya digantung di dalam Ka'bah sebagai penghormatan. Pemenangnya saat itu adalah Imrul Qais namanya. Luar biasa yang disebut Amirus Syu'ara, pemimpin para syair. Hebat, luar biasa. Datang Al-Quran, lenyap semua bahasa itu. Rendah. Lalu mengatakan katanya dari Muhammad. Muhammad bohong, bukan dari Tuhan. Itu karangan dia. Nah, kalau karangan dia, ini bahasa Arab, coba datangkan, kalian kan ahlinya. Ahli syair, ahli puisi, ahli sastrawan. Ya enggak? Coba datangkan satu surat seperti dalam Al-Quran. Hurufnya sama. Ya yang dipakai orang Arab. Sin yang dipakai orang Arab saat itu, orang jahiliyah. Mereka tidak bisa. Luar biasa. Kalah menunjukkan bahwa ini yang seperti dikatakan Rasulullah. Bahwa ini adalah bukan dari Muhammad. Ini adalah dari Allah yang maha luar biasa. Kalian tidak bisa buat. Kalian bisa buat apa namanya yang sekarang kemarin Netanyahu dirame-ramekan jarinya 6. Ada enggak? Kayaknya pada enggak tahu gue. AI atau AI katanya orang sekarang, sumpek-sumpek AI. Ya enggak? Ini ketahuan. Buat manusia, siapa yang bisa buat manusia? Buat segala-galanya bisa. Oh, hebat, ini hebat, canggih. Pasti ada kelemahannya apa tidak? Pasti ada kelemahannya. Buat kayak apapun tidak bisa. Buatan manusia pasti ada kekurangannya. Tapi buatan Allah Jalla Jalaluh, manusia dari dulu seperti ini. Matanya 2, hidungnya 1. Hidungnya menghadap kemana? Ke bawah apa ke atas? Ada enggak yang lahir? Masalah di Afrika semuanya hidungnya di atas. Enggak ada. Di bawah, mata di depan, tangan, ini, jantung, gerakan semuanya, otaknya. Subhanallah, beda warna, beda tabiat, beda. Tapi manusia semuanya ada akal. Ya Allah, ada akal, ada ini untuk sempurna. Melihat mata, dari mata ke akal, dari akal ke hati. Subhanallah, hati pemimpinnya. Maju. Yang tanggung jawab itu adalah hati. Akal untuk menimbang, mata sebagai sarana, tangan sebagai sarana, hidung sebagai sarana. Baunya ikan nih. Baunya makanan. Oh, ini bauin bakso. Subhanallah, beritahu kepada akal. Akalnya bilang kepada hati. Kira ambil apa jangan? Hatinya bilang kalau ada imannya. Halal enggak? Halal. Maju. Perut sudah manggil. Allah. Dalam 1 detik semuanya bergerak. Itulah buatan manusia. Tapi kalau secanggih-canggihnya apapun yang dibuat manusia, pasti kalah. Komputer hebat luar biasa, ini hebat semuanya. Yang buat siapa? Manusia. Berarti manusianya apa komputernya lebih hebat? Nah, di sini disuruh afala ta'qilun. Di sini disuruh kata bahwa ini dari Allah. Berita-berita yang dahulu diterangkan dalam Al-Quran. Ini dari Allah. Cek kebenarannya. Fir'aun, bagaimana mereka punya sphinx, bagaimana punya piramid, bagaimana kehebatannya, bagaimana dicek sama, padahal sudah ribuan tahun sebelumnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, dalam surat Yasin menerangkan tentang Nabi Adam yang udah beribu-ribu tahun pertama kali manusia. Bagaimana Nabi Adam diganggu oleh syaitan, syaitan yang nggak pernah dilihat, manusia nggak pernah lihat syaitan melihat kita selalu. Itu diceritakan dalam Al-Quran.
Bahkan Yasin menerangkan di situ ayat-ayat nanti kemudian alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini surat Yasin terangkan. Hei Bani Adam, tidak mengatakan hei Muslim, Bani Adam menunjukkan semua manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Allah mengajak Al-Quran rahmatan lil alamin, tidak eksklusif untuk orang Islam. Siapapun yang mau mentelaah Al-Quran silahkan. Soal hidayah di tangan Allah. Kita harus mengajak orang lain dengan Al-Quran, tidak boleh memaksa. Dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu. Allah, kata Allah, jangan kamu paksa orang agama lain, tapi terangkan boleh apa tidak? Boleh, kebaikan, kita ajak untuk kebaikan. Mau terima nggak terima urusan dia. Sudah jelas bagi orang yang punya akal bahwa Quran pasti mengajak kepada kebaikan. Bukan hanya kebaikan, kebenaran dan kebaikan. Sebagai petunjuk paling aman adalah Al-Quran. Untuk siapa? Untuk Adam dan keturunannya. Bukan hanya untuk orang Islam. Keadilan di situ. Al-Quran melarang kita untuk kezaliman. Siapapun yang berbuat zalim, larang, cegah. Walaupun dia agama A, B, C, D, tidak peduli. Kita tidak melihat agamanya. Melihat itu zalim apa tidak? Zalim, cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, Rasulullah SAW. Jangan ragu-ragu kalau ada kezaliman, paling tidak kamu harus menyetopnya dengan tangan kamu kalau kamu kuat. Terus dengan apa lagi kalau bisa? Babi lisani, faman lam yastati, dengan lisan kalian ucapkan, hei orang zalim, siapapun dia, agamanya siapapun, agamanya sama, beda. Kalau zalim wajib dicegah apa tidak? Wajib dicegah. Dengan tangan nggak bisa atau kita tidak mampu, dengan lisan. Kalau nggak bisa, kata Rasulullah, ini Rasulullah menerangkan, fabi lisan, fabi qalbih. Kalau udah nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, dinasehatin takut juga. Ngomong nanti ditangkap, ini itu. Atau ngomong dia tidak pandai bicara, malah kebalik. Dan seterusnya. Fabi qalbih, dengan hatinya, bahwa itu mungkar. Ya Rob, aku nggak mau. Jadi gimana? Tinggalin. Masa nggak bisa ninggalin kita? Ninggalin kalau ada orang berbuat jahat, sudah nggak bisa diingetin, sudah bisa dicegah, jangan sampai kita kena di situ. Maka lebih baik kita tinggalin apa tidak? Tinggalin. Kalau sudah kita tidak bisa, kalau bisa jangan tinggalin. Sadarkan dia, ingatkan dia, ajak kepada yang baik. Itulah ajaran Al-Quran. Dikata Rasulullah, fa innahu ad'aful iman. Orang yang paling lemah imannya adalah yang mencegah kedoliman dengan hati, tapi masih ada iman. Nah, kalau tidak mau mencegah, sama aja. Baik mungkar sama aja, bebas kita santai, nggak ada peduli. Itu berarti imannya ada apa tidak? Nah ini Al-Quran. Kita mau menilai diri kita, iman kita gimana, kita melihat kemungkaran. Di rumah kita kadang-kadang ada yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Kita mampu untuk mencegahnya. Cegah apa tidak? Cegah. Di kampung kita, contoh mudah sekarang yang lagi marak-maraknya tawuran. Terus kita biarin apa cegah? Kayaknya biarin aja lebih ramai. Allah, cegah, ini bahaya ini. Bahaya ini, tawuran. Baru tawuran, bahaya. Kalau udah ejek-ejekan, sudah mulai batu, golok. Naudzubillah min dzalik. Ini kita tidak cerita rudal, tidak. Tawuran. Kita harus cegah. Oh, Anda sebagai Pak RT, Anda sebagai Pak RW. Maaf kalau di sini ada yang Pak RT atau RW. Kira-kira tidur apa bangun harusnya kalau Pak RT, Pak RW? Kayaknya masih bingung. Bangun, jangan, ini wilayah saya. Nanti ada warga yang kena, ada yang kedolimi, rumah begini, ini, itu, dan seterusnya. Cegah, nggak bisa, lapor polisi, nggak bisa, lapor, dan seterusnya. Dia punya wewenang. Jangan punya wewenang, pakainya hati aja. Iya, saya ngingkari. Tidur lagi, diem. Nasihat aja enggak, udah biarin dah dia mau kayak gitu. Nah, hancur apa tidak kira-kira? Inilah contoh dunia begitu juga.
Dunia begitu juga ada kezaliman. Harus diam apa bergerak paling tidak? Bergerak tidak bisa. Waduh saya nggak bisa, kecil. Ngomong nggak bisa juga. Paling tidak dalam hati kita. Itu adalah perbuatan mungkar. Mungkar. Kalau dalam Islam tidak melihat Islam apa bukan. Saudara kita bukan. Enggak. Yang namanya manusia. Perbuatan apapun yang mungkar, yang zalim, wajib kita. Quran datang mengajarkan kita untuk apa? Supaya damai. Damai. Jadi jangan sembarangan orang yang mau berbuat jahat. Orang yang mau berbuat zalim. Harus kita cegah. Kalau enggak, oh kata Rasulullah malah diancam. Man la, barang siapa yang tidak mengucapkan kepada yang zalim itu zalim sedangkan dia mampu, faqad ustudi'a fi. Dia akan tergolong orang yang zalim. Kenapa? Karena ngikutin, diam, mendiamkan orang yang zalim. Ini subhanallah Al-Qur'an mengajak kita karena orang-orang jahiliyah dulu kebanyakan zalim. Siapa yang kuat, dia yang menang. Istilahnya bahasa kita, perumpamannya apa? Hukumnya hukum apa biasanya? Kayaknya pada nggak enak nyebut rimba. Hukum apa kalau siapa yang kuat dia yang mimpin, yang berkuasa. Hukum pakai hati aja dah semuanya, iman. Hukum rimba. Allah. Kira-kira dunia ini kalau dibiarkan hukum rimba apa tidak kira? Saya masih nggak enak, juga nggak apa-apa. Ya enggak, kita yang nilai Allah kok nggak perlu ustad katanya ustad, nggak tahu yang penting hati saya dilihat oleh Allah. Hukum rimba, naudzubillah min dzalik. Wajib ditegah apa tidak? Wajib dicegah. Bangsa Indonesia dari mulai lahirnya Indonesia sudah mengikrarkan ini. Indonesia mengecam segala bentuk penjajahan. Coba. Baru lahir 17 Agustus hari lahirnya bangsa Indonesia, bikin konstitusi, bikin ini tanggal 18, langsung menentang segala bentuk penjajahan, termasuk agresi-agresi. Karena Indonesia sudah mencoba pahitnya ini. Dia agresi, sudah merdeka mesti diagresi. 1, 2, luar biasa. Ingat apa tidak tuh? Muncullah bulan November hari pahlawan, luar biasa. Dan dipraktekkan bukan hanya ini tuh. Dunia begitu. Kira-kira sama enggak yang terjadi saat ini kurang lebihnya? Makanya itu juga. Bentar ke sana, bentar ke sono, bentar sini, semuanya mau dimiliki. Tidak bisa. Dunia harus teratur. Ini contoh aja, contoh. Tawuran sama kurang lebih. Mulai dari terus, nanti terus, kezaliman. Kira-kira ada perdamaian apa tidak? Tidak ada. Dikasih pasukan perdamaian, dibunuh. Dari Indonesia ini dibunuh. Ada dulu 1, tambah lagi 2, 3. Allahu Akbar. Damai padahal aman. Jaga supaya tidak ribut. Mesti dibunuh. Allah, Quran menceritakan tenang kalian. Nabi aja dibunuh. Jangankan kalian, Quran menceritakan ini supaya kita tahu bahwa ini karakter-karakter orang zalim. Jangankan pemimpin, Nabi dibunuh kata Al-Quran. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa dengan benar. Nabi hanya ngajak, tidak maksa, dibunuh. Allah. Bukan 1 kata Al-Quran. Para nabi. Nah ini ketika turun Nabi Muhammad menceritakan begini, Muhammad dari Muhammad. Orang-orang jahiliyah, kalian boleh nggak percaya terserah, tapi jangan nuduh bahwa Nabi Muhammad bukan dari Nabi Muhammad. Ini adalah dari Allah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membagi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi Anda semuanya kehidupan dan seterusnya milik Tuhan. Inna fil lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan di langit semuanya milik siapa? Allah. Nabi Muhammad mengingatkan begitu. Wah bohong, nggak mungkin itu dari Muhammad. Nabi Muhammad nggak belajar. Tuh Allah mengatakan Yasin, supaya jelas tuh hurufnya ya, hurufnya sin, hurufnya alif, hurufnya lam, hurufnya mim, hurufnya to. Semua huruf yang dipakai oleh kalian
Coba datangkan satu surat yang bisa memberikan kalimat-kalimat yang bisa dipercaya dan bisa dibuktikan dan bisa menceritakan yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang, apa yang akan terjadi. Semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad diberi keterangan, Yasin ya Muhammad. Orang pada mengatakan ini Quran dari kamu, bohong kamu Muhammad, tidak mungkin Allah mengutus manusia seperti ini itu. Kata Allah, wal Qur'anil Hakim. Oh, demi Al-Quran yang hakim, yang tepat, yang bijak luar biasa. Karena menceritakannya tentang kata-kata yang pas. Habis surat ini menceritakan ini. Jangankan cerita manusia, cerita Nabi Adam, cerita syaitan. Kita tahu bagaimana cara ganggunya syaitan. Kapan datang kepada kita, kapan pergi syaitan. Bagaimana bisa diusir syaitan. Nah, nggak bisa diserang syaitan. Kita dikasih senjata. Kalau sekarang mungkin drone, pakai tomahawk atau pakai apa tuh. Wah, drone. Kadang kena, kadang enggak. Betul apa betul? Tercanggih di dunia, diserang sama sijil. Ada yang kena, ada juga yang ini. Tapi kalau syaitan yang nggak bisa dilihat, yang anti radar, yang anti segala-galanya, kita tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabur apa tidak? Kabur, kita yakin. Yang penting kita berlindung kepada siapa? Allah. Terus datang lagi. Ya, kalau kita lepas dari Allah datang. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, lari dia. Oh, diberi ketenangan. Bagaimana kalau kita tenang? Ingat kebesaran Allah, ingat kemuliaan Allah. Oh, nanti akan datang begini, nanti akan begini, sampai hari kiamat. Di dalam Al-Quran semuanya diterangkan dengan luar biasa. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nih, Nabi Muhammad kadang-kadang, ya Allah, aku nerangkan dengan Quran bukan dari aku, kata Rasulullah. Kok ditolak, dihina, sampai kadang-kadang menerangkan bahwa kalian nanti akan wafat. Iya wafat, tapi udah mati, udah, kata mereka. Gak bisa. Quran mengatakan ada nanti dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan. Itu mati, itu pindah aja ke alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Nanti alam barzakh itu nunggu hari kiamat. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Al-Quran mengatakan bahwa nanti akan datang hari kiamat. Setelah hari kiamat, hari kebangkitan. Gak mungkin mengambil tanah dari kuburan ditaburkan di depan baginda Nabi Muhammad. Nih, tanah udah hancur di kuburan. Nih, kulit Anda. Masa bisa bangkit? Ya Allah, Nabi Muhammad sedih. Sedih, dia bilang, masa itu otaknya di mana Muhammad? Di bahasa kita ya. Di mana otaknya bahwa ini sudah hancur begini kok bisa bangkit? Yang benar aja Muhammad. Oh, dihina, tidak cukup begitu, mau dibunuh berapa kali baginda Nabi Muhammad. Allah tenangkan Nabi Muhammad. Ini suratnya. Surat. Wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Mursal. Kamu adalah salah satu daripada utusanku. Bahkan afdal Nabi, afdal utusan adalah engkau ya Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba bayangkan. Jadi surat ini menenangkan baginda Nabi Muhammad. Biar orang enggak iman, biar orang menghina, biar mengejek-ngejek. Yang penting Allah ridha. Setelah dibuktikan, ternyata benar enggak bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Jelas 1000 kali. Dari zaman itu sampai saat ini, wah luar biasa. Apa yang diucapkan Rasulullah itu benar. Soal masalah percaya tidak percaya itu urusan lain. Hidayah adalah urusan siapa? Allah. Tapi kebenaran secara ilmu, secara kenyataan tidak bisa dibantah. Inilah Al-Quran. Wa innaka laminal mursalin ala siratib mustaqim. Di jalan yang lurus. Nabi Muhammad gak minta duit ketika berdakwah, gak mau merampok, gak mau merampas. Tapi coba kalau dunia, urusannya dunia, tadinya begini, akhirnya ujung-ujungnya apa? Mau merampok kekuasaan orang lain. Kalau kita lihat penjajahan dari dulu, termasuk jajahan di Indonesia, belakangnya Belanda itu siapa? VOC. Ahli-ahli ekonomi luar biasa. Itu subhanallah. Itu tujuannya ekonomi. Ekonomi. Walaupun tohirnya dulu yang
kami akan membantu orang-orang yang lemah, kata Belanda. Ya, ketika masuk ke Indonesia, kami ada orang-orang tertekan, maka kami akan membela orang-orang yang lemah. Tahu-tahu merampok apa membela orang lemah? Survei membuktikan dam di Belanda itu, Belanda bawah laut, itu dibangun duitnya dari mana? Urusan duit diem. Nah, dari mana kalau bukan ngerampok dari Indonesia? Ini subhanallah diambil, bangun sana, ambil. Negara kecil bisa menjajah Indonesia. Yang mana besarnya Indonesia itu 27 negara Eropa. Coba bayangkan, miskin Belanda itu. Subhanallah, Indonesia tambah tahu kekayaannya ketika energi sekarang lagi direbut-rebut tuh. Indonesia kaya, punya ini, punya ini, punya ini. Bensin naik, tapi ininya bensin mengambil dari luar, masalah ini tuh. Tapi nikelnya, tambangnya, ini naik, nutupin harga naik bensin. Kemarin baru dibahas. Coba bayangkan, jadi walaupun ini perlu duit banyak, karena naik, harga-harga juga naik masuk ke Indonesia. Oh, bisa ngimbangin dikit. Cuma harus waspada. Dan seterusnya. Menunjukkan Indonesia tenang. Pangan sudah alhamdulillah. Tinggal ini ngambil dari sini, ini bisa diputar. Coba kalau negara Eropa, mati. Mati, nggak ada bensin, nggak ada gelotakan sudah. Coba alhamdulillah, ini syukur kita. Subhanallah, menunjukkan apa? Ini bagian dari Allah, Jalla Jalaluhu, dibagi ya Allah. Makanya dari dulu para pejuang kita luar biasa. Benci dengan kezaliman. Itu pengusaha-pengusaha VOC yang luar biasa. Akhirnya mereka pada kezaliman, gelimpungan-gelimpungan, perang sendiri. Hancur. Begitu juga zaman saat ini kita lihat yang terjadi. Semua urusannya ekonomi. Selat ini mau kuasai, minyaknya mau dikuasai, ini mau kuasai. Loh. Ini bentuk kedoliman yang datang Al-Quran, datang baginda Nabi Muhammad. Fala tadzalamu. Janganlah kalian berdolim. Masalah kalian mau masuk Islam, tidak masuk Islam, urusan Anda dengan Allah. Tapi kehidupan jangan dolim. Suami dilarang mendolimi istri. Istri juga dilarang mendolimi suami. Anak. Kita sebagai orang tua tidak boleh mendolimi anak. Anak juga diperingatkan. Hati-hati kurang ajar sama orang tuanya. Dolim ini dolim. Tetangga dengan tetangga. Nabi Muhammad mengajak itu. Tapi dituduhnya Muhammad pembohong. Tenang ya Habibi ya Muhammad. Kita umatnya ngambil ini apa? Kita tenang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada kejadian ini. Insya Allah ada hikmahnya. Ada kejadian. Insya Allah ada hikmahnya. Jangan ikut-ikutan dalam kedoliman. Paling tidak kita suarakan. Kalau nggak bisa nyuarakan, dalam hati kita benci kepada kedoliman. Damai. Ayo damai. Diajarkan ala siratim mustaqim. Jalan yang lurus. Karena syaitan ngajak kita untuk bencang sana, bencong sini. Ini kesempatan. Kapan lagi untuk masa depan, energi. Kalau tidak kita kuasai, kita akan dikuasai. Jadi kebingungan sendiri terus. Kadang-kadang kita kalau jauh dari Allah, di sana kejadian luar biasa, kitanya yang sudah kelabakan. Tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan-jangan Allah ciptakan itu untuk supaya kita yang nikmat di sini. Ada sebab-sebab. Karena mereka itu pecah ini syaitan ngajak. Nah, enggak, makanya dalam surat Yasin diingatkan, ya Bani Adam. Tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, Allah ta'budush syaitan. Jangan kamu ikutin syaitan. Ibadah itu taat. Jangan taati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ngajak apa? Berantem. Syaitan ngajak apa? Berpecah belah. Syaitan mengajak apa? Kedzaliman. Syaitan mengajak maksiat. Jangan ikuti. Hati-hati. Ini Quran. Kalau kita sudah pegang ini, luar biasa. Apalagi Yasin. Qalbul Quran. Hati-hati. Ayat yang seterusnya. Tanzilal azizir rahim. Nazala itu turun. Quran itu diturunkan. Al-Aziz yang maha perkasa. Siapa? Allah yang sifatnya rahmah ar-rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira Allah. Diturunkan oleh yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha hebat. Tapi dengan sifatnya rahmah, bukan zalim. Hei, kembalilah kepada yang benar. Jangan mendolimi yang lemah. Jangan yang kuasa, yang kuat mendolimi yang
Yang lemah jangan tidak menghargai yang kuat, saling menghargai, saling cinta mencintai, saling damai. Inilah yang dibawa dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dapat menikmati isinya Al-Qur'an, dapat bisa merenung, tadabbur Al-Qur'an. Ya Allah, indahnya Al-Qur'an. Bahwa kejadian-kejadian ini tidak menjadikan musibah. Boleh kita siap-siap, tapi jangan keterlaluan. Karena ini adalah semuanya skenario, di atasnya ada siapa? Allah yang Maha Kuasa. Dan ini biasa sejarah itu berulang. Berulang. Inna fit tarihi mau'izatun wa ibratun liqaumin ya'qilun. Bagi orang yang berakal, tarikh sejarah ini berulang. Dulu kayak gini sudah ada. Dulu lagi sudah ada dari Nabi Adam. Cuma bentuknya berbeda, manusianya berbeda, zamannya berbeda. Tapi kedolimannya kira-kira sama apa tidak? Sama. Belakangnya siapa? Inisialnya S. Mau disebut boleh, enggak sebut enggak apa-apa. Yaitu siapa belakangnya? Yang suka dolim. Nyebut setan aja berat. Setan. Naudzubillah. Pecah sana, pecah sini, pecah sana. Itu setan. Supaya kita sibuk, ketakutan, kelebihan. Akhirnya tidak bergantung kepada Allah. Ayo kita pintar-pintar, ayo kita ini, ayo kita ini, ayo kita ini. Akhirnya ribut sendiri kita. Ya Allah tenang, kita boleh siap-siap. Pikir, oke gini, persiapan gini. Setelahnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah, penolong yang luar biasa. Sebaik-baiknya penolong adalah siapa? Allah. Ini kita. Boleh kita siap-siap pikirkan sematang-matangnya, tapi jangan mengatakan inilah yang benar. Yang benar, yang Maha tahu siapa? Allah. Jangan lupa serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Allah akan berikan jalan yang terbaik, mudah-mudahan. Kita kadang-kadang sudah mulai pikiran banyak, waduh pengusaha ibu bingung, yang kerja bingung, yang ustadz juga kadang-kadang bingung juga. Ini ada WFH, pas WFH harinya saya apa enggak ya? Ada enggak ya? Waduh celaka. Ya kalau sudah begitu, celaka apa tidak kira-kira? Celaka, ketakutan, serahkan kepada Allah. Jangan lupa, Allah itu Tanzil Azizir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Maha penyayang. Dengan kejadiannya ada perang dunia kedua, salah satunya Indonesia merdeka. Betul apa betul? Coba salah satunya, bukan berarti hadiah dari mereka, tidak. Mereka malah jahat, habis menang di Jepang, malah ke Indonesia bantuin Belanda untuk agresi. Yang sudah keluar, jahat tujuan. Tapi Allah bantu apa tidak? Bantu luar biasa. Alhamdulillah, muncullah lagu Sekali Merdeka. Dari mana kalau tidak keluar kalimat sekali merdeka, tetap merdeka? Karena Indonesia sudah merdeka, diagresi lagi. Gak mau mundur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Karena Belanda mengatakan, aku belum merdekakan Indonesia, aku nyerahkannya kepada Jepang tahun 42. Apa enggak ingat itu di waktu ada perjanjian ini dan seterusnya? Oh, Jepang kurang ajar. Belanda udah diusir. Dia bilang saya belum kalah sama bangsa Indonesia, saya kalahnya dengan Jepang. Saya kata bangsa Indonesia, enggak Jepang, enggak ente dan enggak belakangnya ente. Walaupun belakangnya Inggris, dulu pemenang Inggris. Inggris, lu dengan kapalnya nyebarin pamflet-pamflet di Surabaya. Ingat apa tidak tuh? Enggak bisa. Wala Jepang, wala Belanda, wala Inggris. Allah. Maju tak. Kayaknya pada lupa. Maju tak gontok. Kabur apa tidak? Kabur. Alhamdulillah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ini pada lupa lemas. Ya enggak. Oh, ini luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia. Ini kita kan imbasnya dari sana sampai enggak kira-kira ke sini? Kalau ke Condet sampai. Enggak. Pada pusing. PS ini itu minyak mau naik enggak jadi naik. Goncang baru itu aja. Dulu alhamdulillah enggak jadi naik. 1 April alhamdulillah. Betul apa betul? Kalau enggak kira-kira udah pada pusing enggak?
Pusing, udah mulai ngatur dompetnya. Wah, gimana ini? Wah, lalalala. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Insya Allah Indonesia tambah makmur, tambah berkah, tambah jaya. Jangan lupa ada siapa? Allah. Inilah Al-Quran datang membuat kita sejuk di dalam kehidupan kita. Aman, damai, dan nyaman. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat husnul khatimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini walaupun sedikit, tapi menjadikan kita hatinya tenang. Masalah apapun, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Masalah anak-anak, mudah-mudahan ada jalan keluar. Masalah istri, ada jalan keluar. Masalah suami, ada jalan keluar. Masalah pekerjaan, ada jalan keluarnya. Enak apa tidak kira-kira? Nah, ini yang dijanjikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu tasib. Diberi rezeki dengan yang kita tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan mudah-mudahan di Syawal ini kita bangkit makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.